Baik, di sini kita akan melakukan uji tes satu sampel. Pertama itu kita melakukan uji normalitas data dulu. Pertama, siapkan datanya di Microsoft Excel. Copy data dari Excel tanpa nama variabel atau hanya data, kemudian paste ke SPSS. Selanjutnya, kedua yaitu untuk mengubah nama variabel atau nama kolom, klik kiri variabel, kemudian paste ke SPSS. Selanjutnya yaitu kedua, untuk mengubah nama variabel atau nama kolom, klik kiri variabel view. Pada kolom name, ubah namanya menjadi kode variabel yang akan dianalisis. Pada kolom name, ubah namanya menjadi kode variabel yang akan dianalisis, yaitu MV-TPW. Selanjutnya, pada kolom label tulis nama variabel dengan media video terhadap pemahaman wudhu siswa. Ya, sehingga muncul tampilan seperti ini. Media video. Pemahaman wudhu siswa. Sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Ketiga yaitu selanjutnya melakukan uji asumsi normalitas. Pertama, klik menu analis, terus deskriptif statistik, terus explore, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Selanjutnya langkah keempat yaitu masukkan variabel media video terhadap pemahaman wudhu siswa ke kotak dependent list. Klik menu plots, langkah keempat yaitu masukkan variabel media video terhadap pemahaman wudhu siswa ke kotak dependent list. Selanjutnya, klik menu plots, lalu pada kotak dialog plot centang pilihan non, histogram, dan normality plot switch test. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Selanjutnya, kelima yaitu output analisnya akan muncul tampilan jendela atau window output. Klik pada bagian test of normality. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis pada tabel test of normality, diketahui bahwa nilai signifikan variabel media video terhadap pemahaman wudhu siswa lebih besar 0,05. Untuk kedua pengujian normalitas 0,200 lebih besar 0,05 dan 0,969 lebih besar 0,05 sehingga data mengikuti distribusi normal.
Selanjutnya, kita melakukan pengujian hipotesis komparatif uji tes satu sampel. Langkah pertama yaitu klik menu analis, terus compare means, terus one sample test. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Langkah kedua, masukkan variabel media video terhadap pemahaman modus siswa pada kolom tes variabel S, lalu klik OK. Selanjutnya langkah ketiga yaitu lihat di output analis bagian one sample task. Nah, dari output analis di atas diketahui bahwa H0 ditolak 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga pemahaman mutu di kalangan siswi yang menggunakan kosmetik di SMP Cengkareng setelah diajar menggunakan media video lebih baik dibanding sebelum diajar menggunakan media video. Untuk uji satu pihak serta terdapat pengaruh pemahaman mutu di kalangan siswi yang menggunakan kosmetik di SMP Cengkareng sebelum dan sesudah diajar menggunakan media video untuk uji dua pihak. Pertama-tama, siapkan datanya di MS Excel. Copy data dari Excel tanpa nama variabel. Kemudian paste ke SPSS. Untuk mengubah nama variabel, klik kiri variabel view. Pada kolom nama, ubah namanya menjadi kode variabel yang akan dianalisis. Kolom pertama, ubah menjadi sebelum. Dan kolom kedua ubah menjadi sesudah. Pada kolom label tulis nama variabel untuk sebelum menjadi pretest dan sesudah jadi posttest. Uji asumsi normalitas data. Klik menu analis. Klik menu analis, deskriptif statistik, explore. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Masukkan variabel pretest dan posttest ke dalam dependent list. Lalu klik menu plot. Pada menu plot, centang histogram dan normality plot with test. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Lihat output analisis bagian test of normality. Karena nilai sig lebih dari 0,05, maka data sudah berdistribusi normal, sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada uji T2 sampel berpasangan. Klik menu analis, compare means, pirate samples
test. Akan muncul tampilan seperti berikut. Pada kolom pirate variable, masukkan post_test. Pada variabel 1 dan pretest, pada variabel 2 kemudian klik OK. Lihat di output analisis pada bagian pirate sample test. Dari output analisis di atas, nilai sig 2 toilet 0,001 lebih dari 0,05 sehingga ada pengaruh pemahaman wudhu di kalangan siswi yang menggunakan kosmetik di SMP Cengkareng sebelum dan sesudah diajar menggunakan media video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan uji 2 sampel berbeda. Langkah pertama, siapkan datanya di Microsoft Excel, copy data dari Excel tanpa nama variabel. Kemudian paste ke SPSS. Langkah kedua, pilih variabel view dan ubah nama variabelnya. Pada kolom name, ubah nama variabel kode variabel yang akan dianalisis. Variabel 1 diubah menjadi mvtpw. Dan variabel kedua diubah menjadi kelas. Dan pada kolom label tulis nama variabel. Di sini untuk mvtpw diubah menjadi media video terhadap pemahaman wudhu siswa. Dan pada kolom measure pilih skala serta untuk kelas. Dan label untuk kelas diubah menjadi kelas yang digunakan. Dan pada kolom measure pilih skala serta untuk kelas yang digunakan. Dan pada kolom measure pilih nominal. Pada kolom value untuk baris kelas klik tanda sehingga akan muncul kotak value labels. Isi kolom value dengan kode kelas dan label dengan nama kelas. Isi kolom value dengan kode 1 untuk kelas dan labelnya diubah menjadi kelas eksperimen. Kemudian klik add. Kemudian klik value, masukkan kode 2 dan labelnya diubah menjadi kelas kontrol. Kemudian klik add. Kemudian klik OK.
sehingga tampilan data view menjadi seperti berikut. Baik, selanjutnya kita uji asumsi normalitas data. Klik menu analis, klik deskriptif statistik, kemudian explore. Sehingga akan muncul kotak explore, masukkan variabel media video terhadap pemahaman modul siswa ke dalam dependent list. Lalu klik menu plots. Pada menu plots centang histogram dan normality plots with test. Lalu klik continue. Kemudian klik OK. Lihat output analisis bagian test of normality. Berdasarkan output uji normalitas di atas, nilai SIG, Kolmogorov, Smirnov 0,200 lebih besar dari 0,05 dan Shapiro-Wilk 0,526 lebih besar dari 0,05. Sehingga media video terhadap pemahaman modul siswa mengikuti distribusi normal. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas dan uji dua sampel berbeda. Klik menu analis, kemudian klik comparative means, kemudian independent samples test. Akan muncul tampilan seperti berikut. Pada kolom test variable, masukkan MV-TPW. Dan pada kolom grouping variable masukkan kelas. Kemudian pilih define groups pada grup 1. Masukkan angka 1 dan grup 2 masukkan angka 2. Lalu klik continue dan kemudian klik OK. Untuk uji homogenitas varians, lihat di output analisis bagian independent samples test column 11 test for equality of variance. Lanjut. Dari hasil analisis di atas, nilai SIG uji 11 sebesar 0,910 lebih besar dari 0,05, sehingga varians kedua kelompok kelas telah memenuhi asumsi homogenitas. Kemudian pengujian hipotesis menggunakan uji dua sampel berbeda. Dari output analisis di atas, nilai SIG 2 child sebesar 0,73 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan pengaruh media video antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol terhadap pemahaman wudhu di kalangan siswi yang menggunakan kosmetik di SMP Cengkareng. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.